Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Damar Aji Tarot. Apa kabar? Semoga kabar kamu baik dan juga selalu sehat ya. Kali ini kita kembali lagi bakal membacakan zodiak dan kita sampai di zodiak yang ke-12 atau zodiak yang terakhir. Kita ketemu dengan Pisces ya. Kita bacakan Pisces yang terjadi dalam kehidupanmu. Hal-hal apa saja yang mungkin perlu diketahui sebagai antisipasi maupun sebagai kewaspadaan, atau paling tidak di sini saya juga bakal memberikan advice, saran, juga masukan-masukan sekaligus sebagai pencerahan bagi teman-teman. Oke, langsung kita shuffle kartunya. Teman-teman yang kepengen konsultasi juga seperti biasa, silahkan kita sudah buka kembali, atau kita sudah buka untuk yang kepengen private reading, personal reading, atau mungkin juga kepengen bertanya tentang kehidupan, permasalahan-permasalahan yang sedang terjadi, atau kepengen ngebacain, Mas Damar tolong bacain orang ini. Oke, insya Allah nanti saya bantu untuk membacakan. Mungkin kamu penasaran dengan keberadaan seseorang, perasaannya bagaimana, apakah dia sungguh-sungguh atau hanya main-main. Insya Allah nanti bisa kebaca dari keluarnya kartu-kartu atau saat kita melakukan personal reading ya. Oke, teman-teman, terima kasih selalu saya ucapkan buat kamu yang setia dan selalu mengikuti channel Damar Aji, meskipun ada yang bilang walaupun bukan zodiakku tapi aku selalu ngikutin, katanya seperti itu. Terima kasih sudah selalu setia mengikuti channel Damar Aji, karena mudah-mudahan di sini juga mendapatkan banyak masukan dan juga pencerahan-pencerahan tentang kehidupan. Karena dalam membaca tarot kita lebih banyak bicara tentang kehidupan, dan kehidupan itu banyak sekali ragamnya. Bisa masalah asmara, itu yang paling sering dibahas, yang paling sering jadi polemik dan permasalahan. Atau juga tentang finansial, keuangan. Mungkin teman-teman ngerasa bahwa ada kendala-kendala, ada seperti sumbatan-sumbatan dalam masalah rezeki. Jadi silahkan teman-teman bisa konsultasikan. Karena kalau kita bicara tentang rezeki juga, sebenarnya memang ada ilmunya, ada konsepnya, ada cara-caranya ya, bagaimana agar kita bisa membuka pintu rezeki kita, tentunya dengan membuka sumbatan-sumbatan yang ada di dalam diri kamu, agar sumbatan itu bisa dilepaskan sehingga kembali rezeki menjadi lancar ya. Dan tentunya nanti semua hal yang kita lakukan realistis ya, jadi tidak mengada-ada atau tidak berkaitan dengan hal yang aneh-aneh, itu tidak gitu loh. Jadi semua ada caranya dan semua ada ilmunya. Silakan teman-teman untuk bisa chat ke nomor WA yang tertera di sini ya untuk konsultasi. Oke, 5 kartu sudah keluar, kita bacakan. Yang pertama ada Knight of Pentacles ya, kemudian kedua ada Nine of Pentacles, ada Judgment, The Chariot, dan juga The Magician. Saya melihat untuk Pisces di kartu pertama di sini ada semacam progres yang sangat bagus dari apa yang sedang atau selama ini kamu perjuangkan. Kerja keras kamu sudah mulai membuahkan hasil ya. Jadi kalau saya lihat di sini kamu boleh dibilang ada sesuatu yang sudah kamu dapatkan, ada sesuatu yang sudah kamu capai, dan itu adalah sebuah progres yang sangat bagus. Artinya kemajuan-kemajuan dalam kehidupan kamu itu kelihatan, dan saya yakin kamu juga merasakan hal tersebut karena ini adalah buah dari perjuangan kerja keras kamu. Kamu rajin ya, kamu nggak malas gitu kan, tapi kamu tetap survive, berjuang, dan saya melihat di sini sudah ada progres yang sangat bagus. Dan ini ada Pentacles ya, Knight of Pentacles, berarti berhubungan sekali dengan masalah finansial. Artinya bahwa untuk Pisces di sini memiliki kemajuan-kemajuan yang sangat bagus di masalah finansial. Ya, jadi kalau misalnya bintang 5, Knight of Pentacle ini muncul, ini adalah Satria. Maknanya adalah bahwa di kehidupan Pisces di sini memiliki kemajuan-kemajuan yang sangat bagus banget ya, mantap, menuju sebuah tujuan, dan pada waktunya nanti akan memperoleh apa yang diinginkan. Jadi artinya bahwa kalau misalnya Pisces merasa saat ini belum ada progres yang baik seperti yang saya sampaikan, jangan berhenti ya. Karena kadang-kadang begini teman-teman, kita kadang-kadang justru berhenti ya, kita berhenti justru di saat kita sudah sangat mendekati target atau kesuksesan itu sendiri, karena mungkin terlalu lama atau lelah atau nggak sabar dan sebagainya. Tetapi kalau boleh saya ingatkan buat Pisces,
Jangan berhenti, karena sebentar lagi kamu akan mencapai goals atau target yang kamu inginkan. Itu bagi yang mungkin merasa bahwa belum ada progres. Tapi kalau saya lihat di sini, buat Pisces udah ada progres gitu loh. Bahkan ada yang sudah mencapai satu poin-poin yang memang diinginkan sesuai dengan ekspektasi, dan itu adalah hasil dari perjuangan keras kamu selama ini. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah masalah finansial. Saya melihat di sini ada Nine of Pentacles. Nine itu 9. 9 itu adalah angka keberuntungan yang sangat bagus. Artinya bahwa 9 itu bisa digambarkan atau dilambangkan sebagai puncak dari sebuah prestasi. Jadi kalau bicara tentang energi di kartu ini, berarti finansial kamu itu semakin bagus ya, semakin bagus. Bahkan rezeki itu sepertinya semakin gampang, rezeki itu semakin mudah ya, dan ini kamu harus terus bersyukur, karena dengan kamu tetap dan terus bersyukur, ini akan dilipatkan kenikmatan dan rezeki kamu oleh Yang Maha Kuasa tentunya, sehingga keberadaan kamu, situasi dan kondisi kamu sekarang ini semakin bagus. Dan saya merasakan juga bahwa Pisces juga pernah mengalami kegagalan gitu kan di masalah finansial, pernah mengalami collapse atau kekacauan ya di masalah finansial. Tetapi di sini saya melihat bahwa saat ini kamu sudah mendapatkan apa yang kamu pengenkan, mungkin meskipun belum sepenuhnya ya, belum sepenuhnya memberikan kepuasan. Ya justru itu, dengan adanya perasaan belum puas itu kan sebetulnya untuk tetap memicu agar semangat kamu tuh tetap terus menyala ya. Tapi di sisi lain, di masalah percintaan, saya melihat bahwa kamu ini masih masih ada keterikatan energi dengan masa lalu yang cukup kuat ya, kalau saya bilang cukup kuat. Jadi judgment di sini adalah kebangkitan energi lama yang sekarang masih bangkit, masih kamu rasakan. Jadi kalau boleh saya gambarkan bahwa koneksi batin kamu dengan orang yang ada di masa lalu kamu itu sangat masih kuat ya. Itu pertama. Yang kedua, ada trauma di masa lalu yang memang sampai sekarang ini pun masih kebawa di kehidupan sekarang. Nah, ini penting buat Pisces untuk menyadari bahwa ketika hal ini masih kamu bawa sampai sekarang, energi-energi masa lalu masih kamu bawa sampai sekarang, ya ini sebenarnya akan kurang bagus ya, karena bisa mengganggu kehidupan kamu saat ini atau kebahagiaan kamu yang harusnya kamu full fokus present moment, present tense untuk saat ini, jadinya kamu terganggu oleh masa lalu. Untuk Pisces sendiri memang sudah memiliki kehidupan baru ya. Kalau saya lihat dari kartu yang ke-5 juga ya, tapi ada beberapa energi buruk yang saya lihat juga masih menyertai Pisces ya. Jadi Pisces harus hati-hati, karena sekali lagi teman-teman, kalau misalnya gini, kita memang tidak bisa melupakan masa lalu, kita tidak bisa melupakan seseorang ya, karena memang tidak ada satu cara pun agar kita bisa melupakan seseorang atau masa lalu gitu loh. Caranya adalah bukan melupakan, tapi menerima semua itu dengan penuh kesadaran bahwa kita hidup di masa sekarang, bukan hidup di masa lampau. Jadi kita harus benar-benar mindfulness ya, kita harus mindful agar fokus kita benar-benar ke saat ini, now, saat ini, present moment ya. Itu yang harus kamu bangun. Karena ketika kamu masih kegeret atau terseret kepada energi lama, itulah yang kemudian mengganggu berbagai aktivitas kamu yang saat ini masih atau sedang kamu kerjakan ya. The Chariot di sini juga menunjukkan adanya gangguan-gangguan energi yang masih berhubungan dengan masa lalu, baik itu mantan, traumatis masa lalu, atau apapun yang berhubungan dengan masa lalu. So di sini memang kamu harus dituntut untuk benar-benar kreatif ya, membangun diri kamu sendiri, mengembangkan potensi kamu terus, dan harus kamu menyibukkan diri agar kamu tidak fokus pada energi lama. Hubungan kamu dengan pasangan kamu saat ini pun saya melihat bisa dibilang cukup baik-baik saja, tetapi kadang-kadang kamu juga terganggu dengan adanya energi yang berkaitan dengan masa lalu. Kita coba lihat di kartu berikutnya teman-teman, baris kedua, kartu 6, 7, 8, 9, dan 10. Kita lihat apa yang terjadi dalam kehidupan Pisces ya, dan hal-hal apa saja yang harus kamu perhatikan, karena bisa jadi ini udah loncat, sorry ya, ini sudah loncat. Oke. Ada Ace of Wands ya.
Nah, di sini digambarkan Ace of Wands berarti kamu harus mulai membuka lembaran baru, ya. Kamu harus punya pegangan prinsip di mana kamu harus benar-benar membuang energi negatif, ya, dan itu bisa dilakukan dengan healing, ya, healing untuk terapi atau hipnoterapi agar kamu mendapatkan pencerahan. Karena apa? Pada saat saya melakukan healing, tentu tidak langsung pada proses healingnya itu sendiri, tetapi saya juga melakukan yang namanya konsultasi. Kita berdiskusi, kita dialog, dan saya akan memberikan semacam wacana-wacana, gambaran-gambaran, materi-materi, dengan harapan kamu akan terbuka pikirannya dan kemudian terbangun kesadaran-kesadaran baru. Itu, ya, ketika nanti kita melakukan atau kamu ambil paket healing yang ada di saya. Di sini kita harus memulai kehidupan baru. Terus kemudian memang ada energi kesedihan yang masih sering dibawa oleh Pisces, ya. Dan energi kesedihan itu seringkali berhubungan dengan masa lalu. Nah, itu yang saya bilang tadi, ya. Jadi masih ada berkaitan dengan masa lalu yang masih cukup kuat kebawa sampai saat ini. Nah, sementara di kartu ke-8 di sini kamu kan sudah punya kehidupan baru. Bahkan sebagian di antara Pisces ini akan menikah juga, ya, dalam beberapa waktu ke depan nanti. Dan sebagian dari Pisces pun sudah ada yang menikah juga, ya. Dan kalau buat Pisces atau kamu yang sudah menikah, tugas dan tanggung jawab kamu adalah mempertahankan rumah tangga kamu, apapun yang sedang terjadi, gitu loh. Karena banyak yang kemudian dari kita itu keburu emosi, nurutin ego dan sebagainya, terus kemudian rumah tangga dikorbankan. Nah, inilah yang kadang-kadang hati manusia itu kan gampang sekali berubah, gitu kan. 1 detik, 2 detik aja bisa berubah. Hal yang tidak mudah untuk kita lakukan adalah bagaimana kita istiqomah dan tetap bertanggung jawab atas rumah tangga yang sudah kamu bangun itu tadi. Meskipun di dalamnya ada banyak sekali hal-hal yang seringkali kamu ribut dengan pasangan dan sebagainya, dan itu adalah hal yang wajar, ya. Kalau kita mau menyadari bahwa tidak ada yang sempurna dalam kehidupan kita, termasuk pasangan kita pun tidak ada yang sempurna, insya Allah kita akan mencoba melihat dari sisi yang berbeda, yaitu sisi yang positif, dari hal-hal yang positif yang bisa kita bangun bersama-sama, gitu, ya. Jadi itu yang ke kartu ke-8 dan kartu ke-9 di sini. Saya melihat bahwa Pisces ini ada rencana untuk pergi, ya, bepergian bersama pasangan, ya. Tapi juga saya melihat Pisces ada sebagian Pisces yang sepertinya baru ditinggalkan pasangan juga nih, gitu loh. Jadi di kartu ke-9 ada Six of Swords, itu menunjukkan bahwa Pisces satu ada rencana bepergian, ya, atau baru saja melakukan perjalanan, ya. Dan yang kedua, Pisces ini ada kesedihan-kesedihan, ya, yaitu tadi berkaitan dengan seseorang dalam kehidupan kamu, atau kamu baru saja ditinggalkan oleh seseorang. Dan orang itu adalah orang yang tentu kamu cintai, ya. Ada masalah-masalah yang kemudian ini ribut besar dan kemudian kalian berpisah, ya, gitu. Jadi itu di kartu ke-9. Saya coba keluarin kartu lagi. Oke, kita coba lihat di sini. Oke, di kartu ke-10 memang Pisces itu banyak sekali mengalami pertengkaran dengan pasangan, ya. Jadi kalau saran saya, pertengkaran bukan berarti berakhir dengan perpisahan, ya kan? Karena perpisahan itu sendiri bukan satu-satunya solusi, bukan satu-satunya jalan keluar, ya. Tapi lebih kepada bagaimana coba kamu untuk bicarakan dengan pasangan kamu. Karena segala masalah dan problematika kehidupan tentu itu dicari jalan keluarnya tentu dengan berbicara, ya. Dengan berbicara, tentunya dengan komunikasi secara baik, secara positif, agar tidak menimbulkan perpisahan-perpisahan yang justru berujung penyesalan. Kita coba buka kartu Oracle Card. Saya akan mencoba untuk melihat di sini. Sepertinya Pisces juga ada orang-orang yang sepertinya mencoba untuk berbuat tidak jujur kepada kamu. Oke, saya keluarin dulu 5 kartu. Oke.
ada deception, codependency, it is safe for you to love, stay optimistic about your love and life. Kemudian yang terakhir adalah retreat. Saya merasakan bahwa Pisces ini pernah ada trauma karena dibohongi, ditipu, dan dikhianati. Itu tadi yang saya bilang di kartu ke berapa tadi? Ini ya, di kartu ketiga. Ada energi-energi yang masih membawa kamu ke dalam trauma, menarik kamu ke dalam trauma itu sendiri. Sebenarnya trauma itu sebenarnya kalau kita sikapi dengan baik gitu kan, satu sisi memang menyakitkan gitu kan, satu sisi menyakitkan, menakutkan, membuat kita khawatir karena kita terjebak ke dalam trauma itu sendiri. Tapi kalau kita boleh mengambil dari satu sisi yang positif adalah itu bisa dijadikan sebuah pengalaman ya, lebih ke hati-hati lagi, waspada, antisipasi, sehingga ketika kita ketemu dengan seseorang, paling tidak kita punya pengalaman untuk bisa membaca orang itu jujur atau tidak gitu loh. Ya, jadi itu yang saya rasakan. Artinya ambil sisi positifnya bahwa itu dijadikan sebagai pengalaman yang berharga dalam kehidupan Pisces ya, tentang kejujuran, tentang adanya orang yang kadang-kadang berbuat jahat kepada kita, menipu dan sebagainya, atau mengkhianati dan sebagainya. Oke ya, jadi terus kemudian di kartu kedua, kamu dan pasangan kamu sepertinya memang saling bergantung ya, saling bergantung. Untuk kamu yang sudah punya pasangan, saya melihat sejauh ini bagus ya. Cuman itu tadi, buat yang sudah punya pasangan, jangan sampai kamu kejebak ke dalam traumatis itu terus, jangan ketarik terus energinya ke belakang gitu kan. Kamu harus membebaskan diri kamu agar kamu bebas untuk dicintai, kamu free ya, artinya kamu aman untuk dicintai, kamu tidak memiliki sesuatu yang membahayakan bagi pasangan kamu, maksudnya pasangan kamu jadi curiga lah atau apa gitu loh, jangan sampai seperti itu. Jadi untuk kehidupan keseluruhan dari Pisces, pesan kartu di sini, tetaplah kamu optimis, yakin dengan hubungan cinta kamu dan juga kehidupan kamu secara keseluruhan. Retreat ya, pesan yang terakhir untuk Pisces adalah dekatkan diri kamu kepada Tuhan, kepada Yang Maha Kuasa, karena apapun dan bagaimanapun hidup dan kehidupan kita itu tidak akan pernah lepas dari Tuhan ya. Semakin kita bisa mendekatkan diri kepada Tuhan, insya Allah semuanya akan semakin dipermudah gitu kan. Sama seperti ketika kamu semakin bersyukur, maka nikmat itu akan semakin dilipat gandakan, dan kemudahan-kemudahan itu pun akan terus mengalir kepada kehidupan kita. Itu aja pesan dari kartu-kartu yang keluar di bacaan ini untuk Pisces, mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan buat teman-teman yang kepengen konsultasi, silahkan sekali lagi bisa langsung chat ke nomor WA yang tertera di sini, atau di kolom komentar juga ada, kolom deskripsi juga ada. Oke? Terima kasih yang sudah nonton video ini. Saya Damar Aji, salam keajaiban dan sampai jumpa.